Hari-hari belakangan ini adalah hari-hari yang agak menggelisahkan ya buat saya karena hampir di setiap grup WhatsApp gitu, kemudian kalau kita buka medsos juga sangat banyak berita orang-orang yang ditinggalkan ya, baik karena COVID maupun penyebab lain, tetapi jumlahnya baru kali ini rasanya ya saya mendapat yang sebanyak ini gitu. Dan kalau tahun lalu yang terkena maupun yang meninggal itu rasa-rasanya masih jauh gitu, jadi orang-orang yang saya nggak kenal gitu ya. Tapi minggu-minggu belakangan ini makin sering saya melihat orang-orang yang saya kenal maupun orang-orang dekat dari orang-orang yang saya kenal gitu. Nah, malam ini saya ingin mengutarakan sedikit renungan saya ya, karena meskipun berita-berita itu menyedihkan ya, membuat kita ya tidak tenang juga barangkali ya. Nah, tetapi sebenarnya mungkin ada hal-hal yang juga bisa kita tarik hikmahnya. Selagi kita masih bisa menikmati video ini, berarti asumsi saya masih cukup sehat atau sudah kembali sehat. Nah, kita coba renungkan beberapa hal yang barangkali bisa kita ambil pelajaran. Yuk kita bahas di video kali ini. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Satu hal yang sangat cukup menyedihkan buat saya itu berita dari beberapa kawan yang kehilangan pasangan. Satu ya, jadi pasangan. Beberapa orang bahkan umurnya sebenarnya mungkin nggak terlalu jauh dari saya ya. Jadi orang kehilangan pasangan maupun yang kehilangan orang tua, bahkan ada yang kehilangan anak gitu. Ada yang betul penyebabnya karena COVID, tapi ada yang juga penyebab yang lain. Tapi anyway, semua penyebab itu kan ya di momen sekarang jadi nyampur jadi satu ya. Nah, sementara itu ada beberapa ungkapan kedukaan yang membuat saya merenung panjang gitu loh. Jadi ada sahabat-sahabat saya yang kehilangan pasangan, kemudian kehilangan orang tuanya, itu menulis ya di media sosialnya, dan karena saya mengenal teman-teman ini secara pribadi, jadi saya tahu ini ungkapan yang tulus, ini bukan make up gitu ya. Bahkan mungkin bukan sekedar positive thinking ya, tapi memang betul-betul yang mereka coba ungkapkan gitu. Nah, ada ungkapan-ungkapan yang menurut saya luar biasa ya. Jadi ada sahabat yang mengisahkan tentang bagaimana perilaku orang tua yang baru saja meninggal itu sepanjang hidup ya, sebagai perilaku yang sangat sangat bikin saya iri gitu. Ya, kok ada orang-orang yang bisa diungkapkan oleh orang lain ya sebaik itu gitu. Nah, begitu juga dengan yang kehilangan pasangan gitu. Nah, kalau di saya kebetulan yang saya amati adalah yang kehilangan pasangan itu adalah sang istri, berarti yang meninggal adalah sang suami. Otomatis relate banget dengan saya gitu ya. Kok bisa ada orang-orang yang ya, diungkapkan sedemikian baik ya segala perilakunya sepanjang hidup gitu. Kalau ada orang yang berduka karena kehilangan keluarga, itu pasti wajar. Dan saya pikir itu terjadi tidak hanya pada orang-orang yang baik banget ya, tetapi orang-orang yang standar gitu ya, yang standar kebaikannya itu. Saya pikir kalau meninggal pasti ada kedukaan lah gitu. Nah, tetapi kalau
ungkapan dari orang-orang sekitar itu tidak sekedar berduka, tetapi ungkapan yang sangat mendetil ya. Ya ini yang saya kagum ya. Bukan cuma misalnya anggaplah bapak saya atau suami saya itu orang yang baik, bukan cuma kalimat yang kata-kata yang umum begitu, tetapi saya memahaminya sebagai ungkapan yang sangat mendetil ya tentang perilakunya sepanjang hidup. Itu tentu saja nggak sembarangan. Ya, nggak sembarangan karena ya kemungkinan ya tentu saja kita sebagai orang yang di luar nggak bisa melihat langsung, tetapi kemungkinan beliau itu adalah orang-orang yang memang betul-betul mencurahkan kehidupannya untuk melayani orang-orang di sekelilingnya. Nah ini membuat saya merenung panjang gitu. Pertanyaannya nih, seandainya saya yang ada di posisi itu, yaitu orang yang baru saja meninggal. Nah, dengan kondisi saat ini, dengan segala track record yang saya miliki sampai saat ini, pertanyaannya adalah apakah mungkin ya orang-orang di sekeliling saya akan mengenang hal-hal yang levelnya seperti itu, level kebaikannya semendetil itu. Nah sampai di titik ini saya menjawab kayaknya sih belum. Ya artinya bukan berarti saya punya banyak keburukan gitu ya, itu pastilah ya. Tetapi kebaikan yang saya miliki pun rasa-rasanya mungkin belum cukup ya untuk bisa dikenang ya di titik atau di level yang sebaik itu. Nah otomatis kan jadi mikir lagi nih kan, ya ini kenyataannya saya masih dikasih umur, masih dikasih waktu, ya nggak tahu sampai kapan ya. Tetapi apa kira-kira yang bisa dilakukan ya pada saat kita meninggal nanti? Tentu saja udah bukan lagi urusan kita nih. Orang mau mengenang kita kayak apa tuh udah bukan urusan kita ya. Nggak akan sempat kita mikirin itu gitu lah. Pada saat umur itu sudah diselesaikan. Tetapi perbuatan sepanjang hidup itu kan sebenarnya bergantung kepada ya desain yang kita miliki ya tentang momentum pada saat kita sudah pergi itu, ya kan. Jadi sebenarnya kalau kita pakai ya skema di dalam NLP ya yang sering disebut sebagai human model of the world itu, atau mungkin juga neurological level ya kan, respon orang-orang di sekeliling kita itu kan adalah kalau pakai NLP kan maka ada di level lingkungan kan ya. Jadi dampak yang kita berikan kepada sekeliling kita itu kan ada di level lingkungan, dan itu kan bisa terjadi ya hanya ketika kita memikirkan ya perilaku apa atau kebiasaan apa yang perlu kita jalankan di lingkungan tersebut ya. Apa kebiasaan yang perlu saya jalankan kepada pasangan saya, kepada rekan kerja saya, kepada pelanggan saya, kepada anak saya, kepada orang tua saya. Nah kebiasaan-kebiasaan itulah yang akan dikenang nantinya, karena itu yang tangible gitu, itu yang dirasakan mereka langsung. Nah berarti kalau seandainya saya mau mengambil teladan ya dari orang-orang yang tadi saya lihat dikenang dengan sangat luar biasa oleh orang-orang terdekatnya, which is orang-orang terdekat itu sebenarnya adalah orang-orang yang nggak mudah dipuaskan loh. Ya kan, jangan menganggap bahwa ya keluarganya pasti puas lah, belum tentu, karena orang terdekat itu adalah orang yang mengetahui kita hampir 24 jam. Jadi kalau yang dikenang adalah hal yang baik, artinya yang baik itu jauh lebih banyak dari yang buruk. Tapi kalau kebalikannya ya ini yang jadi masalah. Ya kan, berarti kan perilaku yang berdampak baik kepada sekeliling itu kan perlu didesain kan. Nah kalau di NLL maka perilaku tersebut jelas hanya bisa dilakukan ya
kalau kita punya kemampuan, punya ilmu yang memadai gitu. Ya, saya bisa misalnya menjadi sahabat yang baik buat pasangan saya, buat anak saya, buat saudara saya, otomatis datangnya ya dari ilmu tentang hal itu ya, dari berbagai ilmu, berbagai informasi, berbagai pengetahuan yang saya praktekkan sebagai perilaku dan kebiasaan kan gitu. Kalau saya nggak punya ilmunya ya mungkin saya ngerasanya udah baik, padahal mungkin masih bisa lebih bagus lagi. Ya kan? Saya rasanya sudah mulia, padahal belum gitu. Karena wawasan saya kurang, ya kan. Nah, pun ketika tahu ilmunya, maka kalau di NLL ilmu itu akan kita jalankan dengan baik kalau kita memiliki mindset ya, atau belief atau keyakinan yang selaras dan mendukung. Anggaplah saya pengen menjadi seorang teman yang punya habit ya, yang yaitu apa ya, care kepada teman-teman atau sahabat saya. Anggaplah saya pengen punya kebiasaan itu. Nah, dan kenyataannya selama ini saya belum kayak gitu. Berarti kan saya perlu cari referensi nih ya, saya perlu belajar. Teman-teman saya yang dikenang sebagai orang yang baik itu ngapain aja sih? Nah, itu kan kemampuan ya, level kemampuan. Nah, tapi anyway, biasanya ada perilaku-perilaku yang mungkin nggak mudah juga untuk dijalankan karena dia perlu sebuah mindset gitu. Salah satu kalau saya ngutip ya, salah satu komentar yang saya berkesan ya, waktu saya kemarin tuh ngeliat berita-berita beberapa orang-orang yang meninggal itu, ada salah satu, jadi yang posting ini tentu saja orang dekatnya, lalu ada yang komen di bawahnya. Nah, ada yang komen itu bilang begini, yang saya kenang dari beliau adalah kalau udah mau nolong nggak nanggung-nanggung. Wah, itu kayaknya kalimatnya sederhana, tapi kalau saya coba renungkan, itu level yang sangat tinggi itu. Ya, saya rasanya masih agak berat tuh jalanin itu kan. Ya, jadi pun kalau saya tahu ilmunya ya, secara kemampuan saya tahu ilmunya, tapi jalaninnya tuh cukup challenging. Nah, artinya kan butuh mindset ya. Mindset yang menggerakkan state saya untuk bisa memulai lah minimal menjalankan perilaku yang seperti itu. Misalnya saya mau ambil tadi lah, saya pengen jadi orang yang kalau memang udah memutuskan nolong ya jangan nanggung-nanggung gitu sampai tuntas. Nah, itu kan cukup challenging. Saya perlu mengadopsi juga ya pola pikir, keyakinan yang mendukung. Nah, tentu saja lebih dalam lagi adalah saya perlu mengadopsi, menginternalisasi identitas diri yang selaras gitu. Misalnya tadi saya adalah orang yang penolong, atau saya adalah orang yang memang disediakan oleh Tuhan untuk menjadi manfaat bagi orang dan lain sebagainya lah ya. Ada identitas diri yang perlu saya adopsi. Begitu pula dengan misi tertinggi yang perlu saya miliki ya. Beliau itu pasti memiliki sebuah misi tertinggi yang diyakini betul ya. Bahkan level keyakinannya mungkin sudah sampai tahapan yang tidak disadari lagi bahwa beliau meyakini hal itu. Dan niat tertinggi itu pasti sedemikian mulia gitu, sehingga kemudian mendukung konsistensi perilaku baiknya itu, sehingga at the moment ya hidupnya selesai ya, orang nggak ada lain kenangan selain hal-hal baik itu. Jadi poinnya adalah sebenarnya benar banget kalau sering kali dikatakan bahwa kematian itu nasihat ya. Ya, nasihat bagi yang masih hidup ya. Karena yang masih hidup ini, yang masih punya kesempatan, kita ini masih punya kesempatan mengambil pelajaran ya. Tetapi kalaupun kita mau ngambil pelajaran, yaitu mengambil keteladanan dari seseorang, saya pikir kita perlu mencoba ya untuk mengambil keteladanannya sampai pada kedalaman ya, pemikiran, perasaan ya, identitas diri, misi. Karena itulah yang mendorong mereka untuk menjalankan perilaku tersebut, untuk memiliki kebiasaan tersebut.
Ya, orang yang dikenang dengan sangat baik itu tidak tiba-tiba jadi dikenang begitu ya. Itu adalah akumulasi dari sekian panjang ya perilaku yang mereka tunjukkan, dan itu otomatis konsekuensinya adalah akumulasi dari berbagai keyakinan, identitas diri dan misi yang terus-menerus diinternalisasi, sadar maupun tidak gitu. Jadi mungkin nggak cukup ya hanya sekedar mengenang-enang gitu ya perilakunya, tetapi kita perlu menyelami dan juga merenungkan apa yang sudah kita miliki sendiri ya. Apakah saya itu sebenarnya kemarin-kemarin ya sebenarnya masih punya lubang-lubang ya di mindset, di pemikiran saya, di kemampuan saya, di identitas diri saya, di misi saya yang ya masih bisa dibilang menghambat diri saya untuk menjalankan perilaku-perilaku baik yang sebenarnya mungkin udah pernah saya tahu. Atau saya juga ya perlu mengubah mindset, pemikiran, identitas diri yang selama atas perilaku buruk yang harusnya udah dari dulu saya hentikan atau saya kurangi lah minimal pelan-pelan gitu sampai akhirnya nanti berhenti. Nah, kenyataannya bahwa perilaku buruk itu masih ada kan berarti ya masih bercokol tuh ya mindsetnya, kemudian identitas dirinya masih bercokol. Nah, itu perlu direfleksikan, dikenali, disadari, lalu diganti dengan hal-hal yang baik gitu. Nah, mumpung juga masih hidup ya berarti kalau seandainya ya kita mengenal orang-orang yang saat ini masih hidup dan perilakunya sangat baik, maka mungkin inilah momentum kita untuk belajar dari beliau-beliau gitu. Ya, mumpung masih bisa ditanya, mumpung masih bisa digali ya. Kan kelihatan lah ya ada orang-orang yang masih hidup sekarang dan pasti beliaunya suatu saat akan meninggal, tetapi kita bisa memperkirakan kayaknya kalau beliau meninggal nih kemungkinan ini orang akan mengenang dia sebagai orang yang baik karena sepanjang kita mengenalnya itu sungguh banyak kebaikannya. Nah, kalau ada momentum bertemu dengan orang-orang kayak gini ya jangan disia-siakan lah. Mumpung masih bisa ditanya, masih bisa digali, ya digali, didalami sehingga bisa kita adopsi. Itu bukan berarti orang kayak gini nggak ada kurangnya, pasti ada ya. Tetapi baiknya itu mumpung masih bisa digali ya kita gali. Mari kita doakan saudara-saudara kita yang sedang sakit, moga-moga lekas sembuh, lekas dipulihkan. Yang ditinggalkan moga-moga dikaruniai banyak kesabaran, ketabahan, banyak hikmah gitu. Dan yang meninggalkan kita lebih dulu ya moga-moga diterima seluruh amalnya, diampuni segala dosanya, dilapangkan perjalanannya, kuburnya gitu ya. Dan semoga kita ini bisa meneladani segala kebaikannya. Moga-moga manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.